Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Informatika. Ini episode pertama kita nih ya guys ya. Ini lumayan struggle nih, lumayan terjadi juga nih akhirnya nih podcast Informatika gitu kan. Bakal banyak keseruan yang bakal kita undang di podcast ini, narasumber-narasumber yang kompeten bakal kita undang-undang. Nanti teman-teman bisa chat aja di kolom komentar, kita bakal ngundang siapa, bakal bahas apa, mungkin teman-teman bakal bisa ngomong di kolom komentar gitu. Nah, untuk pertama kali nih ya, narasumber pertama kali kita, mungkin episode pertama kali kita ini juga, kita nih bakal ngebahas tentang kampus life, tentang kampus life. Jadi kegiatan di kampus itu apa aja gitu kan, bukan mengenai tentang belajar-belajar aja, bukan. Banyak, ada organisasi, ada UKM, contohnya kalau di teknik informatika ini ada core IT dan sebagainya macamnya gitu. Masih banyak sebenarnya gitu. Jadi bukan tentang belajar doang. Nah, mungkin di sini kita lanjut ya. Kita udah penasaran semua nih kan buat narasumber kita ini kan. Jadi kita di satu episode ini bakal ada 3 narasumber yang bakal tampil di sini. Nah, mungkin yang pertama kali ini, mungkin untuk narasumber pertama mungkin kita bisa kenalan dulu. Bang, siapa namanya? Husen. Aji. Oke, Aji. Bang Aji. Siap. Nah, mungkin di sini kita nyantai-nyantai aja ya. Jangan kaku-kaku banget. Selalu aja kita ini di sini ya. Gugup ini. Jangan gugup, biasa aja. Malu sama kamera masa. Nah, gitu kan. Nah, mungkin Bang Husen ini kalau gue dengar-dengar sebagai ketua himpunan ya, ketua himpunan di HMIF BMFT UMJ, benar nggak sih? Benar. Jadi alhamdulillah kemarin pada saat pemilihan ketua himpunan HMIF, saya kepilih. Wis. Kebetulan aja itu. Kenapa kebetulan? Berarti nggak mungkin kebetulan dong. Orang-orang memilih Bang Husen ini karena ada sesuatu. Enggak juga. Takdir. Takdir. Tapi menurut Bang Husen emang takdirnya sebagai ketua apa gimana tuh? Pasti takdirnya sebagai ketua. Udah memperkirakan bakal jadi ketua gitu. Udah memperkirakan. Iya, harus pede dong dengan diri sendiri ya kan. Oke, berarti apa yang mau dicapai itu kita harus pede. Optimis ya, ada tujuan ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kan sebagai ketua himpunan, mungkin Bang Husen nih nyeritain dikit sih, apa sih HMIF tuh, apa sih HMIF? Jadi teman-teman, HMIF itu organisasi yang bergerak di prodi ya. Setiap prodi itu pasti ada organisasi himpunan. Jadi kita ini HMIF, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, yang bergerak di bidang IT, teknologi. Jadi teman-teman yang join di organisasi bukan hanya dapat ilmu keorganisasian, tapi juga akan dapat ilmu keinformatikannya di situ. Oke, berarti di HMIF ini bukan tentang kita belajar organisasi aja, misalnya manajemen diri, public speaking dan sebagainya macamnya, tapi tentang keinformatikan juga bakal ada gitu, dan ada gitu di informatika. Pasti ada ya. Pasti ada. Oke. Nah, ini kan Bang Husen ini baru-baru jadi ketua himpunan kan? Baru seumur benih jagung. Oh, baru banget berarti ya. Baru. Kapan emangnya? Baru naik kemarin? Kemarin di November akhir. Iya, berarti masih baru banget ya. Oke. Nah, boleh nggak sih ceritain dikit nih visi misi himpunan kedepannya yang mau dibawa sama Bang Husen tuh gimana sih? Jadi secara garis besarnya untuk visi misi kita itu, kita di informatika ini mau menghidupkan kembali yang artinya organisasi. Di mana organisasi ini sebagai tempat mahasiswa untuk memberikan masukan-masukan, memberikan wadah untuk mereka untuk grow up, untuk menggali ilmu tentang keinformatikan ataupun keorganisasian. Mungkin gitu. Kurang lebihnya gitu ya. Nah, kalau gue pengen tahu lagi nggak sih, dalam kepemimpinan Bang Husen ini ada nggak sih tujuan yang udah pasti banget Bang Husen tuh pengen gitu dari anak-anaknya gitu, dari mahasiswa informatika gitu? Tujuannya tentunya ada sih, banyak. Yang mungkin bisa sebutin salah satunya aja gitu. Salah satunya lebih kepada bentuk tanggung jawab teman-teman. Jadi kita mau membentuk karakter dari setiap kader itu lebih bertanggung jawab lah tentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, dan apa yang mereka buat. Jadi kita mau kader-kader kita
punya integritas. Jadi nggak diremehkan orang lain pada saat kita keluar dan sebagainya. Punya marwah lah ya. Punya marwah, betul. Punya marwah gitu. Kalau Jadi kita nggak punya marwah kan kayak nanti kita disepelekan lah. Cuman ikut organisasi yang ya udah taruh nama aja, enggak. Kita akan bentuk kader yang bisa punya nama lah. Berarti salah satu tujuan Bang Hussein ini membentuk kader itu berintegritas dan sebagainya macamnya gitu. Salah satu tujuannya gitu. Oke, berarti bukan tentang himpunan aja tapi lebih memfokuskan ke kader-kadernya gitu. Orang yang berada dalam himpunan gitu. Biar grow up gitu ya. Oke. Nah, dari Bang Hussein sendiri itu ada nggak sih program unggulan gitu yang dibawa dari himpunan gitu? Cara meningkatkan kualitas himpunan deh itu gimana kalau aku boleh tahu? Jadi mulai dari program dulu ya. Kita ada beberapa program sih. Apa aja tuh? Akan kita bawakan. Mungkin ada 2-3 program unggulan kita. Itu ada LDKM yang dimana LDKM ini tempat kita awalan kita buat membangun karakter teman-teman untuk kedepannya, untuk bertanggung jawab dan sebagainya. Yang kedua itu ada informatik bootcamp. Nah di sini tadi nih, jadi kita nggak hanya membahas tentang organisasi, kita juga akan membahas tentang IT-nya, pembelajarannya, materinya. Bakal ada pelatihan ya? Ada. Bootcamp itu pelatihan nggak sih kurang lebihnya? Betul. Kurang lebihnya pelatihan. Jadi kita akan ada pelatihan terkait dengan jaringan. Rekayasa perangkat lunak sama artificial intelligence atau AI. Jadi di informatika kita ini di UMJ kita ada 3 peminatan. Ada AI, jaringan sama RPL tadi. Terus ada information all. Jadi information all ini adalah acara HMIF yang akan kita usahakan di tahun ini, akan kita buat berskala nasional. Nasional. Yang diadakan sama himpunan. Oke. Jadi syarat untuk menjadikan acara kita acara nasional itu kita harus mencakup 3 pulau berbeda. Nah kebetulan kita sudah ada komunikasi di beberapa teman-teman di Sulawesi, di Kalimantan untuk nanti kita ajak kolaborasi. Jadi kita nanti di acara Infor All kita bisa klaim sertifikat yang ada di Infor All itu sebagai sertifikat nasional. Oh berarti selama baru menjabat selama sebulan nih tapi udah ada progres sampai kayak gitu berarti? Alhamdulillah sudah dipikirkan semua dan insya Allah akan kita lakukan. Oh berarti ini acara Infor All ini bukan sekedar ya secara nasional tapi kan biasanya kan ya masih lingkup-lingkup ini aja, tapi ini benar mau direalisasikan benar nasional dan udah ada komunikasi ke tadi Sulawesi, Kalimantan tadi. Oh keren. Selain itu ada lagi nggak sih kalau aku boleh tahu? Kalau selain itu belum ada sih, karena kita di sini kan itu salah satu dari 3 tadi itu adalah program kerja. Jadi di sini juga saya sebagai ketua himpunan mengajak teman-teman semua elemen informatika yang ada di UMJ ataupun di luar memberi masukan saran ke kita buat mengadakan ataupun membuat acara-acara yang bermanfaat untuk mahasiswa. Jadi terbukalah untuk hal yang seperti itu. Masih bisa nerima aspirasi, misalnya program kerja apa lagi sih yang bisa meningkatkan kualitas himpunan gitu. Betul. Oke. Berarti salah 3-nya tuh dari tadi LDKM, kemudian Infor All sama Informatik Bootcamp gitu ya. Oke. Selain itu ada lagi nggak sih kira-kira? Selain itu nggak ada sih. Mungkin tapi kita beberapa departemen kita itu bergerak sembari itu melakukan kegiatan-kegiatan seperti sosial masyarakat. Itu sedang dirancang dan sembari berproses lah untuk eksekusi nanti. Terus juga nanti dari kita akan mengadakan balap Excel. Gimana tuh? Excelnya lagi rame-ramenya nih perlombaan Excel sekarang nih. Jadi kita mau ngadain itu untuk mahasiswa informatika. Jadi implementasi kayak gitu ya contohnya ya. Contohnya kayak gitu lah. Untuk salah satu nanti yang akan kita bawa di HMIF, karena kita lihat nih sekarang ya banyak mahasiswa yang pengetahuan tentang Excelnya itu kurang. Jadi kita mengasah teman-teman yang punya yang punya keahlian di Excel juga kita bisa lombakan dan kita beri sertifikat ke mereka.
Sertifikat lagi. Pasti sertifikat. Oke. Dan ini nanti akan dinaungi oleh prodi kita, informatika. Jadi ibaratnya semua acara yang kita lakukan itu sertifikat yang kita berikan ke teman-teman itu sertifikat yang legal dan kualitasnya itu terjamin. Oh, kualitas itu terjamin. Iya. Ya, apa nih sertifikat itu Sertifikat itu. benar-benar bisa digunain lah gitu ya. Betul. Oke, bukan sertifikat acara-acara gitu doang kan. Iya dong. Oke. Nah, berarti cukup menarik lah ya apa yang mau dibawa sama Bang Husein ini kan buat apa sih? Menakodain himpunan itu ke depannya gitu. Betul. Nah, kira-kira nih pengen tahu nih apa cara kepemimpinan ini gimana sih? Cara kepemimpinannya Bang Husein ini sampai wah semewah itu apakah benar-benar bisa gitu buat mewujudkan atau merealisasikan program kerja gitu? Cara kepemimpinan ya? Ya, gitu gimana tuh? Waduh. Buat kan program kerjanya ini kan wow semua gitu kan. Alhamdulillah. Nah, cara kepemimpinan buat keanggotanya itu dari Bang Husein tuh gimana tuh? Mungkin bisa dicontoh sama yang lain gitu. Ya, mungkin cara kepemimpinannya lebih ketika kalian memimpin itu lebih menerima masukan apa yang ada dari semua elemen lah. Lebih intinya kita lebih mengedepankan kekeluargaan di kepemimpinan. Jangan menjadi pemimpin sebagai pemimpin yang otoriter. Oke. Punya kemauan ya udah lakuin. Jangan, tapi kita harus harus menerima semua saran dari elemen-elemen pengurus kita. Mengedepankan musyawarah juga lah ya. Betul, kekeluargaan itu penting. Oke, berarti bukan hanya dari satu suara aja tapi keseluruhan itu dihargain lah suara ibaratnya gitu kan, meningkatkan kekeluargaannya gitu. Betul, kan. Oke. sepakat. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, menurut pandangan Husein mengenai revolusi industri 4.0 nih gimana nih? Kan informatika ini kan pasti bersangkut paut banget kan sama revolusi teknologi yang ada di Indonesia ini kan. Nah, ada nggak sih salah satu bentuk caranya gitu? Atau mengenai revolusi industri 4.0 ini gimana tuh kalau boleh tahu? Jadi untuk industri 4.0 ini kan tentunya kita berhadapan dengan teknologi ya. Oke. Jadi untuk teman-teman semua yang dari IT terutama, kita jangan termakan oleh teknologi. Oke. Maksudnya gimana tuh jangan makan sama teknologi nih? Contoh nih kayak gini nih. Agak ambigu nih ngomongnya nih. Iya. Gimana tuh? Sekarang itu ada yang namanya artificial intelligence. Ya. Banyak sekali AI yang baru yang bisa membantu kita sebenarnya. Ya. Tapi justru AI ini juga membuat mahasiswa generasi muda itu terlena. Jadi ketergantungan akan AI. Oke, malah jadinya tuh yang seharusnya kita tuh berkembang harus mandiri, malah dengan bantuan teknologi tuh menurunkan kualitas orang itu malah ya. Jadi ketergantungan akan AI, apa-apa AI, curhat percintaan AI. Oh iya ya. Sebenarnya AI itu bagus, tapi karena kualitas orang itu terlalu bergantung sama AI, jadi itu menurunkan kualitas dia gitu kan sebenarnya gitu kan. Jadi teman-teman dari saya itu jangan kita termakan teknologi. Terus penggunaan sosial media, teknologi sekarang itu harus bijaksana ya. Jadi jangan sampai kita sekarang kayak banyak contoh-contoh yang penyebaran hoax dan sebagainya. Terus tertipu dengan berita-berita hoax. Kita nih sebagai generasi muda, generasi milenial, kita harus peka lah dengan isu-isu hoax begitu. Oke, berarti jangan terfokus sama satu hal aja gitu ya. Betul. Ya, oke, harus grow up, harus berkembang, harus berani mencoba yang lain, jangan mengandalkan sesuatu hal teknologi ini, walaupun teknologi ini membantu gitu. Pasti, sebenarnya kan. Teknologi itu tujuannya kan untuk membantu manusia. Iya benar. Memudahkan manusia. Oke. Mungkin karena ini ya ketua himpunan juga nih ya. Ketua himpunan nih gokil banget nih lihat nih gini kan. Biasa itu sih. Nah, cara mengatur Pak Kahim nih mengenai organisasinya nih yang dinaungi nama dia nih HMIF dan waktu kuliahnya nih, apalagi proker-proker yang dibawa nih udah skala nasional segala macam gitu kan, itu pasti persiapannya juga banyak dan di organisasi itu juga lumayan padat pastinya kan. Nah gimana tuh mengatur dengan perkuliahan Pak Kahim ini? Jadi untuk mengatur waktu ya perkuliahan akademik dan organisasi. Tentunya akademik itu nomor satu. Akademik nomor satu ya? Iya. Jadi perkuliahan, tugas-tugas dan sebagainya itu harus menjadi prioritasnya kita.
Tetapi ketika saya menjabat sebagai ketua, saya nggak akan lupa tentang tanggung jawab saya di himpunan. Oke. Jadi saya harus berjalan sekaligus berbarengan. Tapi ketika ada kasus ataupun masalah yang berbarengan, kita harus prioritaskan kuliah dulu. Kuliah dulu ya. Betul. Karena jangan sampai ada pemikiran yang organisasi menghambat kuliah kalian. Enggak, itu jangan guys. Itu hoax, geng. Itu sebenarnya tergantung orangnya sebenarnya. Betul. Kan. Kalau orangnya itu emang fokus di pendidikan, yang dia incer, emang kan masuk kuliah ini kan bukan masuk ke organisasi nggak sih? Iya. Emang mau kuliah, edukasi kan, perkuliahan di situ kan. Jadi jangan sampai oke lah ikut organisasi juga nggak salah kan. Tapi jangan sampai kita tuh meninggalkan perkuliahan kita gitu. Itu sebenarnya buat stigma masuk organisasi atau UKM yang lain yang bisa menghambat perkuliahan itu salah sebenarnya. Itu balik ke orangnya lagi gitu kan. Itu dia. Jadi teman-teman, kita nggak boleh beranggapan bahwa komunitas ataupun organisasi itu menghambat kita. Justru tujuan kita ikut organisasi, komunitas itu membantu kita untuk kedepannya. Itu akan berguna untuk kedepannya. Ya, karena yang kayak gini tuh nggak dapet di luar mungkin ya. Apalagi ini udah disediain, udah diwadahin juga. Betul, gitu kan. Tinggal mengikuti apa yang udah ada, terus kalian berkembang lah, grow up gitu kan di sini gitu kan. Oke. Kita bisa banyak ambil pengalaman dari organisasi, dari komunitas kayak Core IT tadi yang Anda sebutkan, dan komunitas-komunitas lain. Jadi jangan sampai kita menutup diri untuk hal-hal yang seperti ini. Berarti bukan tentang belajar aja ya. Bukan tentang belajar aja. Grow up soft skill kita. Cara berbicara itu penting dan sebagainya. Ya walaupun nanti di luar kan soalnya banyak nih Bang. Antar juga ujung-ujungnya public speaking tuh nggak terlalu berguna itu kan. Padahal kan lihat aja di luar tuh orang-orang pintar, orang-orang yang berimpact ke orang banyak itu dia rata-rata pasti bisa, soft skill itu pasti bagus semua pasti ya. Pasti semua ya. Karena menurut saya yang saya ketahui banyak di luaran sana orang-orang yang nggak keterima kerja karena nggak punya soft skill untuk berbicara ya. Ngomong aja kaku. Gitu. Jadi di organisasi ataupun komunitas kita belajar untuk public speaking, ngomongnya nggak kaku. Karena juga di kebanyakan perusahaan itu biasanya menanyakan ke kita pengalaman kita pada saat kuliah. Bahkan menanyakan pengalaman dulu sebelum nilai bicara ya. Ngomong aja kaku. Gitu. Jadi di organisasi ataupun komunitas kita belajar untuk public speaking, ngomongnya nggak kaku. Karena juga di kebanyakan perusahaan itu biasanya menanyakan ke kita pengalaman kita pada saat kuliah. Bahkan menanyakan pengalaman dulu sebelum nilai. Jadi itu hal yang penting lah. Jadi walaupun bukan ibaratnya public speaking ini cuman ada di, atau soft skill yang lain ini cuman bukan hanya di himpunan atau di organisasi di UKM, ya sebenarnya di lain juga ada kan. Tapi sekarang nih udah ada wujudnya dan bisa kalian masuk dan itu udah diwadahi, apa salahnya gitu Bang. Betul. Ya. Buat khususnya untuk teman-teman informatika. Kita mewadahi kalian. Nah, ini obrolan sangat menarik nih, apalagi tadi ya mengenai proker itu. Semoga kedepannya ya Pak Kahim bisa menahkodai. Menahkodai himpunannya kedepannya sampai akhir periodenya berjalan dengan lancar. Proker-prokernya tadi berjalan dengan lancar, yang mungkin yang tertarik dengan In4All tadi kan skala nasional, apalagi sertifikatnya itu emang bisa teruji dan bisa diakuin gitu kan, bener skalanya gede, itu kalian bisa ikut di acara Information All nanti. Atau yang tertarik juga mengenai yang merasa keinformatikannya itu kurang, mungkin bisa ikut di pelatihan Informatik Bootcamp nanti berarti ya. Nah Pak Kahim, dari 3 tadi nih ya, kalau gue denger itu ada LDKM, ada Informatik Bootcamp, ada Information All. Ada lagi nggak sih kira-kira proker yang bakal dibawa sama Pak Kahim ini? Sebenarnya ada. Apa tuh? Ada tuh, kita ada kunjungan industri. Jadi kita nih nanti teman-teman informatika UMJ tentunya kita akan datang ke perusahaan untuk melihat cara perusahaan itu bekerja gitu. Secara general ya, tapi ya. Kayak misalkan tahun kemarin kita ke Telkom. Jadi kemarin. Iya, jadi kita tahun kemarin itu kita bisa ngelihat bagaimana cara internet itu bekerja di seluruh Indonesia. Dan bagian-bagian mana aja yang belum terjamah sama internet itu bisa kita pelajari di situ.
Berarti kita bukan hanya dapat ilmu ada di kampus saja, tapi kita nih mendatangi industri mengenai keinformatikan ini dan Iya. kita belajar di situ gitu. Betul. Oke. Kita melihat secara langsung nih gimana sih cara dunia bekerja. Cukup menarik sih sebenarnya. Ya pasti menarik lah. Kira-kira nih industri selanjutnya mau didatengin sama Pak Kahim nih apa nih kira-kira? Untuk sekarang kita planning ada di 3 ya. Apa tuh? Ada di Kominfo. Kominfo. Sekarang Kominfo. Komdigi namanya sekarang. Komdigi sekarang. Komdigi sekarang namanya. Yang kedua itu ada Goto, Goto, oke, Gojek, Gojek, Tokopedia. Tokopedia. Satu Yang lagi? ketiga itu ada data server di sekarang apa ya? Oh, data Apa sih? server. Ya, jadi perusahaan data server gitu. Oke. Jadi di sana kita bisa lihat lah bagaimana server itu bekerja dan sebagainya. Oke, mungkin teman-teman kalau ada saran nih industri yang mau kita kunjungin dari Pak Kahim, mungkin bisa ngomong aja di komentar. Ini Bang, BCA misalnya datang ke BCA boleh. Nanti ini kan baru ada 3 opsi ya. Nanti bakal ada kegiatan namanya kunjungan industri juga gitu kan. Betul. Kalau selain itu ada lagi nggak kira-kira? Selain itu ada Apa tuh? apa lagi ya? Mengenai masyarakat. Itu kan dari tadi itu mengenai tentang apa? Mahasiswa, himpunan dan prodi. Kalau mengenai kita ke masyarakat nih, karena masyarakat nih salah satu aspek penting juga kan buat Betul. hakikatnya mahasiswa itu kan balik juga ke masyarakat gitu Betul, kan. pasti. Nah, mungkin ada nggak sih kalau ke masyarakatnya? Itu ada tuh. Mungkin tadi saya lupa ya. Oke, nggak apa-apa, saya Sorry ya. ingetin. Ternyata ada, kalau nggak ada kan harus diadain tuh. Iya, pasti. Soalnya kita harus juga berimpact ke masyarakat. Betul. Nah, mungkin apa tuh kalau boleh Jadi tahu? kita ada sosial masyarakat nanti. Oke. Jadi kurang lebih bentuknya itu akan seperti ya pengabdian masyarakat pada umumnya ya teman-teman. Oke. Cuman kita akan lebih berfokus kepada teman-teman masyarakat yang tidak memiliki akses pendidikan. Oke. Jadi ada beberapa case di Jakarta ini Ya. yang terhalang ekonomi dan sebagainya itu nggak memiliki akses pendidikan. Jadi nanti kita akan fokus ke sana. Ya. Kita sudah ada survei beberapa tempat yang akan Oke. kita lakukan sosial masyarakat. Apakah ini layak untuk kita lakukan di sana apa enggak? Oke. Tempatnya perkiraan udah bakal ada ya? Ada. Oke. Itu yang mau dibawa ke masyarakat gitu. Betul. Mengenai pendidikan gitu ya. Pendidikan, karena kan pendidikan ini penting untuk kedepannya. Oke, mungkin saran-saran saya sih karena di masyarakat tertinggal itu banyak sekali di perkampungan itu kan banyak banget gitu kan. Jadi salah satu hal yang fokus dari kita sebagai mahasiswa gitu kan. Saran saya aja gitu kan. Mungkin bisa diimplementasiin nanti. Nanti kita pikirkan. Oke, boleh. Nah, mengenai tadi proker tadi tuh cukup menarik sih, menarik banget malah, apalagi ada information all tadi yang skala nasional, bahkan udah ada komunikasinya ke Kalimantan dan Sulawesi. Itu Insyaallah. gokil, baru sebulan ngejabat kan. Iya. Nah, baru sebulan ngejabat udah ada proker gokil. Mungkin kedepannya semoga bisa dibawa lah sama Pak Husain ini sampai akhir periodenya gitu. Nah, mungkin sebelum itu Pak Kahim nih bisa kali ngasih pesan nih untuk adik-adiknya mengenai organisasi atau pesan yang lain lah, boleh disampaikan gitu. Jadi sedikit aja ya. Boleh nggak apa? Atau banyak? Banyak boleh, serah. Yang penting poin yang tadi kan tujuan Pak Kahim itu ingin meningkatkan kualitas kader-kadernya gitu kan, adik-adiknya biar berkualitas. Mungkin bisa disampaikan gitu, nggak apa? Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang belum join ataupun baru join di mahasiswa, Oke. sabar, Kekenyangan. maaf. Makan apa emang tadi? Habis makan nasi telur. Nasi telur. Kenyang juga ya. Lanjut. Oke. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, jangan beranggapan bahwa organisasi itu ataupun komunitas itu menghambat kalian. Oke. Karena justru organisasi dan komunitas itu membantu kita untuk grow up satu langkah lebih maju untuk kedepannya. Contohnya aja kayak himpunan ini, kita belajar banyak di himpunan, kita bisa belajar dari segi keorganisasian dan manajemen waktu, kepemimpinan. Terus juga di himpunan juga kita bisa mendapatkan keilmuannya seperti yang saya sampaikan tadi. Terus kalian juga jangan berpikir bahwasanya tidak ada gunanya untuk mengikuti sebuah organisasi atau komunitas. Karena dari beberapa pengalaman senior yang sudah lulus,
itu hal yang aspek yang paling penting ditanyakan sebelum IPK itu adalah pengalaman organisasi justru. Ya. Jadi ini hal yang penting lah untuk teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman yang belum join komunitas ataupun organisasi, join lah. Di UMJ ini tentunya kita ada himpunan, setiap prodi itu ada himpunan. Kalian ikutlah di himpunan itu. Kalian yang informatika ikutlah di informatika kita di HMIF. Terus juga ada komunitas-komunitas lain kayak Core IT ya memang fokus di bidang IT. Di fokus di perlombaan dan sebagainya. Terus ada Sangkara. Itu yang tertarik ini dengan pesawat-pesawatan, remote control pesawat-pesawatan, nanti bisa ikut di Sangkara. Di situ juga belajar aeromodeling yang nggak ada di informatika. Nah, jadi kita bisa ikut lah untuk organisasi dan komunitas itu, kita harus ikut sih teman-teman. Jangan sampai enggak rugi soalnya nggak ada di luar ya mungkin ya. Apalagi sekarang tuh udah diwadahi, udah difasilitasi, tinggal join, terus kalian berkembang di sana dengan arahan kakak tingkatnya. Itulah salah satu progres mahasiswa, teman-teman mahasiswa untuk grow up gitu, bukan mengenai tentang belajar aja gitu kan. Betul. Oke, mungkin ada lagi kesannya gitu selama jadi KM, mungkin ada kesannya nggak sih? Apa atau harapan ini, semoga BPH saya nih kedepannya terus semangat atau gimana tuh, ada nggak? Tentunya ada sih harapan ya, pasti. Harapan untuk semua pengurus dan teman-teman mahasiswa aktif tentunya untuk mendukung kita di periode kali ini, mendukung saya dan teman-teman pengurus. Tentunya untuk para pengurus semangat terus, kita jalankan ini bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng, jangan takut untuk salah dan sebagainya. Kita di sini, organisasi adalah tempatnya belajar. Terus untuk teman-teman mahasiswa aktif nih, kalian jangan takut lah untuk memberikan saran ke kita. Kita sebagai lembaga organisasi itu perlu saran-saran dari kalian untuk membantu kita meningkatkan lah, untuk mencari tahu kelemahannya kita apa, kurangnya kita apa. Gitu, karena kita juga perlu koreksi gitu. Berarti betul, pasti pemerintah aja perlu dikoreksi kan? betul kalau nggak dikoreksi ya nanti saya kan kita bergerak bersama ya. Kita bergerak sama menuju tujuan yang sama gitu kan. Ya mungkin teman-teman yang masih takut buat masuk organisasi atau komunitas yang lain, janganlah takut ya Bang ya. Jangan takut, nggak ada apa-apa di situ. Itu malah memfasilitasi kalian untuk berkembang gitu kan. Di situ kan. Nah, mungkin tadi apa yang disampaikan dari Pak Husen, dari Pak Kahim Husen sangat menarik. Dari proker-prokernya tadi ada banyak, kemudian harapannya juga, kemudian himpunan itu seperti apa, dan masih banyak lah tadi yang diomongin sama Pak Husen. Mungkin sebelumnya terima kasih banget buat Pak Kahim yang udah datang, nyempatin waktunya di tengah-tengah kesibukan organisasinya nih kan. Makasih banget udah menjadi narasumber kita pada kali hari ini. Semoga kedepannya Pak Kahim itu bisa membawa dan menahkodai BPH-nya, himpunannya, sampai proker-proker yang tadi Pak Kahim inginkan gitu kan. Amin. Ya mungkin itu aja. Thank you banget nih. Thank you. Oke, thank you ya. Thank you udah diundang nih. Iyalah. Diundang di podcast. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjutkan narasumber yang kedua. Oke.